Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah Psikologi Agama dengan dosen pengampu Ibu Puri Handayani MA dengan materi Pengaruh Budaya Terhadap Jiwa Keagamaan yang disusun oleh saya sendiri, Dian Saputra, dengan NIM 201-141 dari kelas PAI 3B. Dengan materi pertama yaitu pengertian kebudayaan. Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi dan akal. Adapun istilah kultur yang merupakan istilah bahasa asing yang sama artinya dengan kebudayaan, berasal dari bahasa Latin yaitu colore yang artinya mengelola atau mengerjakan, yaitu mengolah tanah bertani. Dari asal arti tersebut yaitu colore kemudian menjadi kultur, diartikan sebagai daya dan kegiatan manusia untuk mengubah dan mengelola alam. Nah, yang selanjutnya yaitu pengaruh kebudayaan terhadap jiwa keagamaan. Dalam kaitannya dengan jiwa keagamaan, barangkali itu dampak globalisasi dapat dilihat melalui hubungannya dengan perubahan sikap. Kehidupan masyarakat global yang cenderung sekuler. Dalam situasi seperti ini, biasanya terjadi berbagai kemungkinan. Pertama, mereka yang tidak ikut larut dalam pengagumuan yang berlebihan terhadap rekayasa teknologi dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan, kemungkinan akan lebih meyakini kebenaran agama. Yang kedua, golongan yang longgar dari nilai-nilai ajaran agama akan mengalami kekosongan jiwa. Golongan ini sulit menentukan pilihan guna menenteramkan gejolak dalam jiwanya. Selanjutnya, hubungan budaya dengan tradisi keagamaan. Kebudayaan adalah hasil daya cipta manusia dengan menggunakan dan mengerahkan segenap potensi batin yang dimilikinya. Di dalam kebudayaan tersebut terdapat pengetahuan, keyakinan, seni, moral, adat istiadat sebagai aspek-aspek dari kebudayaan itu sendiri, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Nah, dengan demikian, kebudayaan dalam suatu masyarakat merupakan sistem nilai tertentu yang dijadikan pedoman hidup oleh warga yang mendukung kebudayaan tersebut. Karena dijadikan kerangka acuan dalam bertindak dan bertingkah laku, maka kebudayaan cenderung menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Tradisi keagamaan termasuk ke dalam peranata primer, karena tradisi keagamaan ini mengandung unsur-unsur yang berkaitan dengan ketuhanan atau keyakinan, tindakan keagamaan, perasaan-perasaan yang bersifat mistik, penyembahan kepada yang suci, dan keyakinan terhadap nilai-nilai yang hakiki. Baik, yang selanjutnya yaitu hubungan antara tradisi keagamaan dengan sikap keagamaan. Nah, tradisi keagamaan dan sikap keagamaan saling mempengaruhi sikap-sikap keagamaan. Sebagai lingkungan kehidupan turut memberi nilai-nilai, norma-norma, tingkah laku keagamaan kepada sesamanya. Sikap keagamaan yang terbentuk oleh tradisi keagamaan merupakan bagian dari pernyataan jati diri seseorang ke dalam kaitannya dengan agama yang dianutnya. Sikap keagamaan ini akan ikut mempengaruhi cara berpikir, cita rasa, atau penilaian seseorang terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan agama. Nah, di sini ada 3 kecenderungan agama, yaitu yang pertama, kecenderungan berupa arus kembali ke tradisi agama yang liberal. Yang kedua, kecenderungan ke tradisi keagamaan pada aspek mistis. Yang ketiga, kecenderungan munculnya gerakan sampelan yang mengatasnamakan agama. Materi selanjutnya yaitu sikap yang harus ditumbuhkan sebagai umat beragama. Nah, sebagai umat beragama, khususnya umat Islam dalam era globalisasi, hendaknya pertama, menumbuhkan kesadaran tentang tujuan hidup menurut agama, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifah Allah, tetap dalam konteks mengabdi kepada Allah dan berusaha memperoleh ridho dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Di sini peran iman dan takwa sangat penting hidup di era globalisasi. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran dalam bertanggung jawab, karena kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita berbuat di dunia, baik formalitas administratif sesuai yang ada di dunia maupun hakiki menurut yang mempunyai konsekuensi akhirat kelak. Ketika kita akan menceburkan diri dalam kehidupan globalisasi, maka kita juga sadar
akan tanggung jawab terhadap apa yang kita perbuat. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.